Mujahid dan mujahidah yang ada di rumah, salah satu permainan yang dilakukan oleh anak-anak seperti yang terlihat berikut ini. Ini merupakan salah satu olahraga. Olahraga ini yang disebut dengan permainan lompat tali. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembelajaran Ustazah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahid dan mujahidah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Sita pada pembelajaran tema 4, subtema 3 tentang keluarga besar. Nah, baik mujahid dan mujahidah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memperkenalkan anggota keluarga secara tertulis dari gambar maupun foto. Yang kedua, menceritakan pengalaman beribadah bersama anggota keluarga. Yang ketiga, menunjukkan alat dan bahan yang dapat digunakan membuat gambar ekspresi. Yang keempat, menjelaskan cara gerakan melompat dalam berbagai bentuk permainan. Dan yang kelima, mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Baik mujahid dan mujahidah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang perkenalan sebuah anggota keluarga. Nah, anggota keluarga besar itu terdiri dari keluarga inti dan keluarga tambahan. Nah, dari kedua keluarga itu disebutlah keluarga besar. Nah, ternyata teman-teman, menunjukkan keluarga kita itu bisa kita menunjukkan dengan menunjukkan sebuah foto keluarga kita. Nah, seperti contoh yang Ustazah lihatkan berikut ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini Ustazah ada gambar salah satu anggota keluarga dari teman kalian. Di sini mereka memperlihatkan foto kebersamaan mereka bersama ayah dan bunda mereka. Nah, teman-teman sudah paham ya, cara memperkenalkan anggota keluarga itu tidak hanya kita menunjukkan keluarga kita itu dengan semuanya, dan kita bisa menunjukkan lewat foto. Nah, seperti yang dilakukan oleh keluarga Adit. Adit selalu menjalankan ibadah bersama keluarganya. Nah, mereka selalu hidup rukun. Nah, itu semua salah satu yang dilakukan oleh keluarga Adit. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang perkenalan keluarga besar. Keluarga besar itu bisa kita memperkenalkan lewat kita atau menunjukkan foto keluarga besar. Nah, seperti yang dilakukan oleh keluarga Adit. Nah, Adit memperkenalkan anggota keluarganya dengan menunjukkan foto mereka. Kemudian Adit menceritakan tentang keluarganya yang selalu hidup rukun. Nah, selalu taat beribadah. Mereka selalu beribadah bersama-sama. Lompat tali merupakan salah satu olahraga yang menggunakan tali. Lompat tali dapat melatih daya tahan tubuh kita. Nah, permainan lompat tali juga dapat dilakukan dengan sendiri, seperti yang dilakukan oleh teman kita ini. Nah, dan juga bisa dilakukan dengan berkelompok, seperti yang terlihat oleh teman-teman kalian ini. Masya Allah. Nah, baik teman-teman, saatnya belajar membuat gambar. Gambar adalah salah satu karya seni rupa yang merupakan hasil imajinasi dari anak-anak berdasarkan dari lingkungan yang ada di sekitar. Nah, anak-anak bisa menggambar buah-buahan, binatang, mobil, dan lain-lain. Itulah merupakan hasil dari imajinasi dari teman-teman. Nah, seperti yang terlihat di sini ada teman-teman kita. Nah, di sini teman-teman mau membuat sebuah gambar.
Nah, apa saja sih yang disediakan untuk membuat gambar? Tentunya yang pertama kita harus sediakan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu pensil. Yang kedua kertas atau buku kosong ya. Yang ketiga kita harus menyiapkan juga krayon atau pensil pewarna. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman ini. Nah, sekarang teman-teman di rumah juga bisa melakukan membuat gambar dengan yang dilakukan oleh teman-teman ini ya. Nah, teman-teman ada yang sudah menggambarnya pola jerapah. Nah, ini hasil imajinasi dari teman kita Alvin. Nah, dari itu teman-teman akan menggambarnya. Oke, teman-teman sudah paham ya cara membuat gambar seperti apa? Sediakan dulu kertas ya. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita ini, mereka sudah membuat gambarnya, kemudian mereka langsung langsung memberikan warna pada gambar tersebut. Nah, saatnya mengukur panjang. Mengukur panjang suatu benda itu sebelumnya teman-teman sudah tahu ya alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang itu dengan menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu yaitu satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda pula. Nah, teman-teman sudah memperkenalkan apa saja sih alat ukur tidak baku itu. Yang pertama itu jengkal, depak, hasta. Nah, ini semua adalah alat ukur tidak baku dan bisa juga menggunakan penggaris ataupun pensil. Nah, ini merupakan juga alat ukur tidak baku. Nah, alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda juga kita bisa membandingkan kedua benda tersebut. Seperti yang Ustazah pegang ini ada penggaris dan pena. Nah, kita akan bisa mengukur dan kita akan bisa tahu mana yang panjang kedua benda tersebut. Nah, tentunya penggaris. Penggaris lebih panjang daripada pena. Nah, untuk contoh berikutnya, kita bisa mengukur suatu panjang meja menggunakan depak ataupun jengkal. Nah, seperti yang dilakukan Ustazah berikut. Nah, pertanyaannya, berapa panjang dari meja tersebut dan berapa jengkal kita? Satu, coba perhatikan teman-teman, kita bisa mengukurnya lewat jengkal teman-teman, dan teman-teman boleh mempraktekkan di rumah ya. Bisa mengukur berbagai benda yang ada di rumah teman-teman masing-masing. Nah, seperti yang dilakukan Ustazah berikut ini. Ya, ayo kita sama-sama menghitung berapa jumlah jengkal Ustazah dari panjang meja tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, teman-teman sudah tahu ya, ternyata panjang dari meja ini adalah 9 jengkal. Nah, teman-teman boleh meniru apa yang Ustazah lakukan hari ini. Kemudian teman-teman mencari benda-benda yang panjang yang menurut teman-teman yang mau lakukan pengukuran. Seperti itu ya. Baik teman-teman, dapat disimpulkan pada pembelajaran kali ini anggota keluarga itu ternyata harus saling menyayangi satu sama lain, dan kita juga harus saling hidup rukun bersama keluarga kita maupun tetangga kita. Nah teman-teman, dalam berkeluarga itu kita harus saling hidup rukun, saling menyayangi satu sama lain, karena itu merupakan suatu perintah dari Allah. Nah, sesuai firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat-Nya. Nah, dari penjelasan itu Allah mengajarkan kita untuk hidup rukun dan berdamai dengan saudara ataupun tetangga sekitar rumah kita. Nah, dengan hidup rukun akan menjaga silaturahmi
antara yang satu dengan yang lain atau dua orang yang berbeda. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kali ini yang Ustazah sampaikan. Lebih kurangnya Ustazah mohon maaf. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.